Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandini Etika Permatasari. Saya merupakan mahasiswi semester 5 Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0506666701. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 terkait pemrograman berbasis objek, yang mana ditugaskan untuk membuat program restoran yang berbasis objek. Kemudian di sini tugas-tugasnya sesuai dengan soal yang sudah diberikan. Tugas-tugas ini harus bisa mengimplementasikan yaitu konsep abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, exception, input-output, dan operasi file. Kemudian juga ada struktur keputusan atau struktur pengulangan yang digunakan pada pemrograman berbasis objek ini. Langsung saja, saya sudah membuat tugas 3, folder tugas 3 pada Visual Studio Code. Langsung saja saya akan mengerjakan. Untuk file-filenya ini akan saya bagi menjadi beberapa file yang berisi kelas-kelas yang akan digunakan untuk membangun program restoran ini. Dikarenakan selain untuk menerapkan prinsip Java di mana one class one file, selain itu juga agar menjadi fondasi agar program yang dibuat ini pertama menjadi lebih terstruktur, mudah untuk dilakukan perubahan atau pengeditan, kemudian juga sesuai standar industri apabila misalnya program ini akan dirilis atau go live, terus juga agar program ini juga lebih clean dan lebih rapi. Langsung saja, yang pertama saya akan membuat file, yaitu ini adalah kelas yang pertama saya buat adalah kelas abstrak, di mana kelas abstrak ini merupakan kelas yang fundamental atau kelas yang mendasar yang mana mendefinisikan menu secara umum yang ada di program ini. Saya beri nama menu item.java. Untuk pembuatan penulisan codingnya, pertama akan saya percepat, namun juga saya akan sisipkan simbol slash. Dan untuk penjelasan sedikit terkait coding yang ini seperti apa, Saya juga akan menjelaskan sedikit di akhir setiap saya selesai menulis coding. Sudah? Ini adalah kelas yang pertama, yaitu kelas abstrak dengan nama menu item.java. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwa di sini ada yang namanya atribut. Ini atribut privat yang dilindungi oleh enkapsulasi atau encapsulation, di mana encapsulation ini berfungsi agar atribut-atribut ini yang secara privat tidak dapat sembarangan diakses dan diubah. Jika ingin mengaksesnya harus melalui getter atau setter seperti ini. Kemudian di sini saya juga akan selanjutnya menuliskan, yaitu yang ini ada konstruktor yang mana dipanggil oleh kelas anak. Kelas anak nanti akan saya ketikkan, yaitu makanan, minuman, dan juga diskon. Lalu ada metode abstrak. Nah, metode abstrak ini adalah metodenya, yaitu ada tampil menu. Kemudian ini adalah override. Override ini berhubungan erat dengan polymorphisme. Yang nanti sebentar saya akan tetap mengkodingkan tentang polymorphisme. Sekalian juga saya akan melanjutkan lagi untuk yang kedua, yaitu adalah kelas anak atau kelas turunan, di mana kelas-kelas anak atau kelas turunan ini mewarisi atau extend kelas induknya, yaitu kelas induk tadi menu item ini tadi. Langsung saja. Ini makanan. Nah, ini sudah saya ketikkan, yaitu adalah makanan. Makanan ini adalah extends menu item, berarti mewarisi kelas induknya. Di mana ini kelas ini adalah menerapkan konsep inheritance, yaitu pewarisan, dan juga polymorphisme. Inheritance merupakan kemampuan sebuah kelas untuk dapat mewarisi semua properti, kemudian
perilaku atau metode dari kelas lain. Nah, fungsinya adalah untuk efisiensi, yaitu menghindari penulisan ulang kode tersebut. Dalam konteks program Resto ini, kelas anak, yaitu makanan, minuman, yang nanti juga saya akan ketikkan, dan juga diskon, itu merupakan kelas-kelas anak yang memiliki induknya, yaitu namanya menu item. Nah, kelas-kelas ini mewarisi properti dari atribut induk tersebut. Kemudian ini yang override. Override ini menerapkan polimorfisme, di mana polimorfisme merupakan fungsinya untuk menampilkan berbagai item menu, yaitu makanan, minuman, seperti itu, dengan memanggil metode tampil menu. Nih, metodenya adalah ini, tampil menu tersebut. Kemudian, untuk override-nya, mereka saling berkaitan, adalah aksi yang dilakukan setiap kelas anak agar dapat menulis ulang metode yang diwarisi dari kelas induk tersebut. Seperti itu. Lanjut saja, saya akan langsung ke minuman dan juga diskon. Ya, saya lanjut. Ya, ini sudah saya ketikkan yang minuman. Lanjut lagi adalah untuk diskon. Selesai, ini adalah diskonnya, yaitu extend juga karena dia menerap sebagai kelas turunan atau kelas anak yang mewarisi dari kelas induknya, yaitu menu item. Kemudian tadi juga di makanan atau minuman itu juga ada pemanggilan super. Nah, karena ini pewarisan atau inheritance, pemanggilan super ini untuk memanggil konstruktor atau memanggil peran-peran yang penting, yang memiliki peran penting. Maksud peran penting itu dalam arti seperti nama, harga, kategori, itu kan juga peran yang penting karena akan berisikan item-item yang berhubungan dengan menu program Resto ini. Lanjut. Oh iya, ini harga. Harga itu memiliki tipe data double, yaitu tipe data primitif, karena harga bukan mungkin, di dalam pemrograman biasanya memakai desimal atau persentase juga pakai desimal. Seperti itu. Kemudian di sini selanjutnya saya akan lanjut untuk ke kelas berikutnya, yaitu adalah kelas menu yang akan saya beri nama menu. Sudah? Ini adalah kelas menunya. Sebenarnya ada dua. Nanti ini saja, nanti akan ada dua kesalahan, tapi sebentar. Yang penting diketik dulu saja. Di sini ada kelas menunya, yaitu memiliki ini, yaitu prefix static final string file menu, atau sama dengan data underscore menu txt. Nah, ketika nanti data input, maksudnya menu-menu di input, nanti akan langsung dijadikan file, yang mana file ini dapat dibaca oleh manusia. Maksudnya mudah dibaca dengan bahasa manusia. Seperti itu. Kemudian di sini pada file kelas menu ini merupakan tugasnya adalah untuk mengelola menu atau menyimpan menu-menu yang ada di program ini dan memastikan bahwa data tersebut dapat dimuat saat program dimulai. Nah, ini diterapkan polimorfisme juga.
Kemudian mencari item menu menggunakan exception handling, di mana ketika menu yang dicari atau item yang dicari tidak ditemukan, program tidak menjadi crash, namun program akan berhenti dan program peka terhadap atau bisa menerima pesan error dan menunjukkannya atau menampilkan pesan tersebut kepada penggunanya bahwa item yang dimaksud tidak ditemukan. Kemudian ini adalah operasi file, yaitu menyimpan daftar menu dan juga memuat daftar menu. Sudah seperti ini. Lanjut, sebenarnya kita lanjut aja. Sudah, ini sudah selesai. Lanjut ke kelas yang selanjutnya, yaitu adalah kelas, karena tadi ada exception, kelas khusus exception, yaitu adalah oh iya, tadi di sini ada polimorfisme. Nah, di sini ada polimorfisme, menampilkan yang mana tugasnya menampilkan semua menu, namun tidak ada override, tidak ada override di sini seperti pada kelas-kelas sebelumnya. Alasannya adalah karena pada kelas menu ini tidak menggunakan konsep inheritance atau extends atau tidak mewarisi kelas manapun. Jadi polimorfisme ini tidak menggunakan override seperti itu. Kemudian lanjut, saya akan ini adalah kelas khusus. Ini saya sebutkan kelas khusus, yaitu penggunaan exception atau exception handling. Saya beri nama item yang sudah selesai. Lanjut, saya selanjutnya yaitu saya menggunakan kelas, saya sebutnya kelas kuantitas, yaitu adalah terkait agar program memiliki fitur jumlah, yaitu maksudnya pengguna dapat menentukan jumlah pesanan yang ingin dipesan. Saya sengaja untuk memisahkan juga agar lebih rapi dan juga lebih terstruktur. Saya beri nama ini adalah kelas detail pesanannya. Lanjut, saya akan lagi untuk membuat kelas lagi, yaitu adalah kelas transaksi yang akan saya beri nama adalah pesanan. Nah, ini selesai untuk pesanannya. Dimana ini adalah kelas ini untuk mendukung fitur jumlah yang ada pada detail pesanannya. Kemudian ada untuk menambah item pesanan, yaitu dengan metode tambah item pesanan. Kemudian ini adalah metode untuk menghitung total biaya. Lalu selanjutnya ini adalah untuk operasi file input output. Ya, ini input outputnya tidak menggunakan sistem out, namun menggunakan pw.println ini untuk menyimpan struk file ke dalam teks. Jadi ketika nanti struknya ada, maksudnya sudah tercetak atau output ada di dalam program, nanti secara otomatis akan menjadi sebuah file yang dapat dibuka dan juga dapat dibaca oleh manusia. Maksudnya bukan dengan bahasa coding. Seperti itu. Nah, ini selesai. Selanjutnya yang terakhir adalah selanjutnya
Ini sudah pada codingnya ini. Selanjutnya saya akan membuat lagi yaitu terkait kelas utama. Yaitu kelas utama ini saya akan beri nama aplikasi Resto. Kelas utama ini yang nantinya akan saya run di mana untuk menguji coding-coding yang sudah saya buat, termasuk juga implementasi dari konsep-konsep abstraksi, enkapsulasi, dan sebagainya. Ya, ini adalah codingnya sudah selesai, yaitu coding aplikasi Resto. Lebih panjang ya daripada coding-coding kelas-kelas yang sebelumnya. Saya akan jelaskan sedikit pada kelas ini atau pada aplikasi Resto ini. Di sini terdapat struktur pengulangan yaitu do while. Ini adalah struktur pengulangan yang merupakan loop utama dari program, yaitu fungsinya untuk menjaga menu utama agar terus tampil dan terus berulang hingga pilihannya 0. Lanjut, ini adalah struktur keputusannya, yaitu ini dia menggunakan switch case. Lalu switch case untuk pilihan apakah pengguna ingin menambah item menu atau menampilkan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ini adalah untuk menambah menu yang ingin ditambahkan, yaitu beberapa item sekaligus. Kemudian adalah fitur untuk menghapus menu apabila menu yang sudah diinput mungkin sudah tidak laku atau tidak ingin dijual lagi, itu ada fiturnya seperti itu. Kemudian adalah fitur terima pesanan menggunakan struktur if, juga ada while, dan sebagainya. Ini adalah number format exception, adalah sebenarnya seperti item ditemukan exception tadi, namun yang ini berbeda ya, karena ini memang digunakan agar program tidak langsung crash dan program mengenali bahwa item yang ditemukan itu tidak ada dan langsung menunjukkan pesannya. Sudah, ini selanjutnya coba karena ini ada garis kuning, coba dihapus dulu aja. Ini sebenarnya tidak bukan kesalahan fatal, tapi sepertinya lebih baik dihapus. Coba save, saya save semuanya clear, tidak ada ini ya. Bismillah, saya akan run. Nah, alhamdulillah sudah bisa. Nah, di sini ada tulisan bahwa file menu belum ada, berarti harus membuat menu baru. Nah, untuk membuat menu barunya berarti masukkan pilihan Anda. Pilihannya itu ada dari 0 sampai 5. 0 itu berarti keluar dari program, 1 sampai 5 adalah pilihan-pilihan untuk manajemen restoran. Saya milih menambah menu baru. 1. Saya akan input diskon. Coba diskonnya saya akan Jumat berkah. Misalnya diskonnya ya 0,5 untuk 5%. Ya. Lagi input diskon, misalnya diskon akhir bulan, misalnya 0,10 untuk 10%. Dah selesai. Ini kemudian saya akan menampilkan menunya, yaitu untuk opsi 2. Nah, ini adalah menu ini. Ini adalah menu-menu
yang sudah saya bikin dengan harga yang masing-masing sudah tertera dan juga makanannya dan juga diskonnya. Lalu kemudian saya akan mencoba hapus item menu. Misalnya di sini ada menu apa nih? Di sini ada misalnya sosis bakar. Saya akan menghapus sosis bakar. 3 nama sosis bakar. Nah, coba sudah terhapus dari menu. Coba lagi, saya tampilkan lagi. Apakah ada sosis bakarnya? Nah, sosis bakar sudah tidak ada di menu yang sudah saya buat. Dan lanjut, saya akan menerima pesanan pelanggan. Terima pesanan. Nah, memasukkan nama. Misalnya nama item saya maunya es jeruk 10. Kemudian siomay 10. Kemudian selesai. Nah, stok pesanannya ini, kemudian saya akan memuat atau menampilkan struknya, yaitu 5. Nah, ini adalah struk pesanan. Ya, ulang. Misalnya es teler 10 Jumat berkah selesai. Nah, setelah Jumat berkah selesai, Jumat berkah ini tadi Jumat berkah diskonnya 50% ya. Lalu lanjut, karena tadi saya inputnya 0,5 berarti harusnya 0,05, tapi karena saya inputnya 0,5 berarti jadinya 50%. Kemudian coba lagi pasta 5. Kemudian nah, berarti memang tadi saya tidak mengeklik atau kurang paham. Saya juga ini sudah tadi ada 2 pesanan, yaitu kopi dan es teh 5. Saya memilih diskonnya akhir bulan 10%. Kalau tadi kliknya 0,10, saya settingnya 0,10 tadi, inputnya waktu input diskonnya tadi dengan subtotal 95.000 dengan diskonnya 9.500. Jadi total yang dibayar adalah 85.500. Kemudian untuk yang ini tadi saya ada kesalahan sedikit untuk es tehnya tadi. Nah, ini saya harusnya masukkan nama item. Nah, masukkan nama item saya itu milihnya 5. Harusnya saya kan namanya es teh. Nah, kesalahannya di situ. Harusnya tadi kan memasukkan nama itemnya harusnya es teh, kemudian jumlahnya 5 seperti itu. Baik, ini adalah struk-struk yang sudah tercetak.
Ini adalah struk yang dengan format atau ekstensinya TXT, begitu juga dengan data menunya. Selesai tugas yang saya kerjakan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya mohon untuk bimbingannya kepada Ibu. Apabila saya banyak kekurangan, saya mohon diberikan kesempatan untuk merevisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.